Jumpa lagi dengan Bella. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang keterampilan otomotif, yaitu penting sekali untuk Anda pemirsa, cukup menjanjikan bila Anda menguasainya. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu hal yang penting untuk menghidupkan sepeda motor. Hal itu adalah baterai atau yang disebut juga dengan aki. Kita akan membahas bagaimana pemeriksaan dan perawatan baterai ataupun aki. Langsung saja, ini. Pemirsa, baterai atau aki pada sepeda motor berfungsi sebagai sumber listrik ketika motor melakukan start awal dan menyuplai tenaga listrik ketika kebutuhan melebihi kapasitas yang dihasilkan sistem pengisian. Selain itu, tegangan baterai atau aki juga sangat berperan pada sistem pengapian bahan bakar. Pada kehidupan sehari-hari, kita sering membuat api yang digunakan untuk membakar sesuatu. Tentunya kita memerlukan sumber api. Artinya, kekuatan baterai sebagai sumber api tergantung dari besar tegangannya. Lalu, bagaimana pengaruh tegangan baterai terhadap besarnya bunga api? Sebagai ilustrasi lebih jauh mengenai pengaruh besarnya tegangan baterai terhadap sistem pengapian, dapat kita amati dari kondisi tegangan jaringan listrik rumah dari PLN. Pada malam hari saat kita menyalakan beban listrik seperti setrika, kompor listrik, dan pompa air bersama-sama, sering jaringan listrik rumah jatuh atau terputus. Padahal pada siang hari masih mampu hidup. Peristiwa ini menandakan bahwa tegangan listrik rumah turun dari nilai semestinya. Jenis baterai atau aki yang digunakan pada sepeda motor ada dua tipe, yaitu baterai atau aki basah, yaitu baterai atau aki yang di dalamnya terdapat cairan elektrolit yang bisa ditambahkan ketika air baterai atau aki kosong atau berada di bawah garis atau level ukuran batas minimalnya. Elektrolit baterai merupakan campuran antara air suling H2O dengan asam sulfat SO4. Komposisi campuran adalah 60% H2O dan 36% SO4. Dari campuran tersebut diperoleh elektrolit baterai dengan berat jenis 1270. Baterai atau aki kering, yaitu baterai atau aki yang tidak menggunakan cairan dalam proses pengisiannya. Baterai ini terdiri dari beberapa komponen antara lain kotak baterai, terminal baterai, elektrolit baterai, lubang elektrolit baterai, tutup baterai, dan sel baterai. Dalam satu baterai terdiri dari beberapa sel baterai. Tiap sel menghasilkan tegangan 2-2,2 volt. Baterai 6 volt terdiri dari 3 sel, dan baterai 12 volt mempunyai 6 sel baterai yang dirangkai secara seri. Tiap sel baterai mempunyai lubang untuk mengisi elektrolit baterai. Lubang tersebut ditutup dengan tutup baterai. Pada tutup terdapat lubang ventilasi yang digunakan untuk mengalirkan uap dari elektrolit baterai. Tiap sel baterai terdapat plat positif, separator, dan plat negatif. Plat positif berwarna coklat gelap atau dark brown, dan plat negatif berwarna abu-abu metalik atau metallic gray. Sumbat ventilasi ialah tutup untuk lubang pengisian elektrolit. Sumbat ini juga berfungsi untuk memisahkan gas hidrogen yang terbentuk saat pengisian dan uap asam sulfat di dalam baterai dengan cara membiarkan gas hidrogen keluar lewat lubang ventilasi, sedangkan uap asam sulfat mengembun pada tepian ventilasi dan menetes kembali ke bawah. Tujuan pemeriksaan dan perawatan baterai atau aki adalah untuk peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari baterai atau aki, menjelaskan pemeriksaan secara visual pada baterai atau aki, melakukan pemeriksaan elektrolit dengan prosedur yang benar, melakukan pengujian beban pada baterai atau aki, menjelaskan keselamatan kerja pada penanganan baterai atau aki. Manfaat, pemeriksaan dan perawatan pada baterai akan memberikan manfaat, yaitu
Setelah baterai atau aki diperiksa dan dirawat dengan baik, maka secara otomatis baterai atau aki akan awet dan tahan lama, sehingga kerja dari motor akan maksimal dan akan memberikan kenyamanan bagi si pengendara sepeda motor tersebut. Bagaimana pemirsa? Menarik bukan? Jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kami akan kembali. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Masih membahas tentang bagaimana pemeriksaan dan perawatan baterai atau aki pada sepeda motor. Dan kali ini kita akan melihat dulu bagaimana persiapan-persiapan dan juga menyiapkan bahan dan juga alatnya. Dan langsung saja kita saksikan, ini dia. Baik pemirsa, seperti biasanya, sebelum kita melakukan pemeriksaan dan perawatan pada baterai ini, kita harus melakukan persiapan-persiapan terlebih dahulu dengan menyiapkan alat dan bahan, antara lain baterai atau aki sepeda motor 12 volt berjumlah 1 unit sebagai sumber listrik, multitester baik standar atau manual berjumlah 1 unit, alat ukur yang digunakan untuk mengukur tegangan aki, hidrometer berjumlah 1 unit, alat ukur untuk mengukur berat jenis elektrolit atau air aki, baterai load tester portable analog berjumlah 1 unit sebagai alat untuk mengukur beban baterai, kunci-kunci ring 10 dan ring 12 berjumlah 1 set untuk membuka atau memasang baut, obeng positif dan negatif ukuran standar berjumlah 2 piece untuk membuka dan memasang baut, Alat maupun bahan sudah kita persiapkan. Langkah apa lagi selanjutnya pemirsa untuk pemeriksaan dan perawatan baterai pada sepeda motor? Selain satu ini. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Seperti pada janji saya sebelumnya pemirsa, pada segmen ini kita akan melihat bagaimana langkah-langkah selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan baterai pada sepeda motor. Untuk itu, mari saja kita simak. Pemirsa, selanjutnya kita akan mulai melakukan pemeriksaan dan perawatan baterai sepeda motor dengan langkah-langkah sebagai berikut. Terdapat 3 kelompok pemeriksaan dan pengujian baterai yang sering dilakukan, yaitu pemeriksaan secara visual kondisi baterai atau aki, pemeriksaan elektrolit, dan pengujian beban. Pemeriksaan visual baterai meliputi kotak baterai. Kotak baterai sering mengalami kerusakan yang dapat diidentifikasi secara visual. Jenis kerusakan kotak baterai antara lain kotak retak akibat benturan, mengembang akibat overcharging, bocor akibat keretakan atau mengembang. Sel-sel baterai. Sel baterai sering mengalami gangguan, yaitu sel yang mengembang akibat overcharging maupun mengkristal dan sel yang rontok karena getaran. Kualitas yang kurang baik maupun usia baterai.
Terminal baterai dan konektor kabel. Terminal baterai dan konektor merupakan bagian baterai yang sering mengalami kerusakan. Bentuk kerusakan paling banyak adalah korosi yang disebabkan oleh uap elektrolit baterai maupun panas akibat konektor kendor atau kotor. Jumlah elektrolit. Jumlah elektrolit perlu diperiksa secara periodik. Bila pengisian berlebih atau overcharging, maka elektrolit cepat berkurang karena penguapan berlebihan. Pemeriksaan jumlah elektrolit dapat dilakukan dengan cepat karena kotak dibuat dari plastik yang tembus pandang. Jumlah elektrolit harus berada di antara garis upper level dan lower level. Kabel baterai dialiri arus yang sangat besar. Saat mesin di starter, besar arus dapat mencapai 250 sampai 500 ampere tergantung dari daya motor starter. Dengan arus sebesar itu, kabel akan panas. Panas pada kabel menyebabkan elastisitas kabel menurun. Isolator mudah pecah dan terkelupas. Hal ini terjadi terutama pada isolator yang dekat dengan terminal baterai. Pemegang baterai harus dapat mengikat baterai dengan kuat agar goncangan baterai dapat dihindari, sehingga usia baterai dapat lebih lama. Gangguan pada pemegang baterai antara lain kendor akibat mur pengikat berkarat. Untuk itu, lindungi mur dengan mengoleskan vaselin atau grease. 2. Pemeriksaan elektrolit. Jumlah elektrolit baterai harus selalu dikontrol. Jumlah yang baik adalah di antara tanda batas upper level dengan lower level. Jumlah elektrolit yang kurang menyebabkan sel baterai cepat rusak. Sedangkan jumlah elektrolit berlebih menyebabkan tumpahnya elektrolit saat baterai panas akibat pengisian atau pengosongan berlebih. Akibat proses penguapan saat pengisian memungkinkan jumlah elektrolit berkurang. Untuk menambah jumlah elektrolit yang kurang, cukup dengan menambah H2O atau terjual dengan nama air ICCU. Penyebab elektrolit cepat berkurang dapat disebabkan oleh overcharging. Oleh karena itu, bila berkurangnya elektrolit tidak wajar, maka periksalah dan setel arus pengisian. Keretakan baterai dapat pula menyebabkan elektrolit cepat berkurang. Selain itu, cairan elektrolit dapat mengenai bagian kendaraan. Karena cairan bersifat korosif, maka bagian kendaraan yang terkena elektrolit akan korosi. Pemeriksaan berat jenis elektrolit baterai menggunakan alat hydrometer. Pemeriksaan berat jenis elektrolit baterai merupakan salah satu metode untuk mengetahui kapasitas baterai. Baterai penuh pada suhu 20 derajat Celcius mempunyai berat jenis 1270 sampai 1280 dan baterai kosong mempunyai berat jenis 1100 sampai 1130. Langkah melakukan pengukuran elektrolit baterai adalah: lepas terminal baterai negatif, lepas sumbat baterai dan tempatkan pada wadah agar tidak tercecer. Masukkan hydrometer pada lubang baterai, masukkan ujung hydrometer ke dalam lubang baterai, pompa hydrometer sampai elektrolit masuk ke dalam hydrometer dan pemberat terangkat. Tanpa mengangkat hydrometer, baca berat jenis elektrolit baterai dan baca temperatur elektrolit baterai. Catat hasil pembacaan dan lakukan hal yang sama untuk sel baterai yang lain. Suling agar berat jenis berkurang.
Hasil pengukuran 1220 sampai 1270, tindakan yang harus dia ambil adalah tidak perlu melakukan tindakan. Hasil pengukuran 1210 atau kurang, lakukan pengisian penuh, ukur berat jenis, dan bila masih di bawah 1210, ganti baterai. Hasil pengukuran perbedaan antara sel kurang dari 0,040, tidak perlu melakukan tindakan. Hasil pengukuran perbedaan berat jenis antara sel 0,040 atau lebih, lakukan pengisian penuh, ukur berat jenis, dan bila berat jenis antar sel melebihi 0,030, setel berat jenis, dan bila tidak bisa dilakukan, ganti baterai. Pemeriksaan tegangan baterai atau aki dengan multitester. Bermuatan penuh 13,0 sampai 13,2 volt, bermuatan kurang di bawah 12,3 volt. 3. Pemeriksaan baterai dengan beban dilakukan battery load tester. Pemeriksaan dilakukan dengan cara memberi beban baterai sebesar 200 ampere selama 15 detik. Bila tegangan baterai lebih dari 9,6 volt, berarti baterai masih baik. Bila tegangan baterai 6,5 volt sampai 9,6 volt, baterai perlu diisi beberapa saat. Bila tegangan kurang dari 6,5 volt, ganti baterai karena kemungkinan ada sel baterai yang sudah rusak. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Sudah kita lihat sebelumnya bagaimana persiapan-persiapan untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan baterai pada sepeda motor. Dan untuk sekarang pemirsa, mari kita simak tips dan juga trik apa saja yang perlu diperhatikan untuk melakukan perawatan dan pemeriksaan. Pemirsa, tips-tips yang bisa saya sampaikan adalah saat melepas baterai untuk menguji baterai perlu diperhatikan keamanan awal yang diperlukan untuk menghindari pemakai atau kerusakan alat elektronik akibat pelepasan baterai. Gunakan alat pelindung atau alat pengaman, termasuk pemakaian alas kaki yang sesuai dan pelindung mata. Putuslah hubungan kabel baterai pada saat Anda akan memperbaiki beberapa bagian dari suatu sistem rangkaian kelistrikan. Lepas hubungan terminal baterai ke ground terlebih dahulu, karena bila melepas terminal positif akan kemungkinan terjadi hubungan pendek melalui kunci ke kodi kendaraan. Ingatlah, baterai mudah menimbulkan arus energi listrik pada tegangan tinggi, sehingga jam tangan logam, perhiasan, dan gelang sebaiknya tidak dikenakan pada saat Anda bekerja dengan baterai. Gas yang keluar dari atas sel baterai selama proses pengisian dan pengosongan bersifat mudah meledak. Jangan nyalakan korek atau merokok dekat lokasi pengisian baterai. Sebelum menghubungkan pengisian baterai, kedua terminal baterai positif dan negatif harus dilepaskan dari sistem rangkaian elektronik. Pada saat melakukan pengisian baterai, Anda membutuhkan udara yang bersih dan ventilasi udara yang bebas dari bunga api atau kemungkinan terjadi kebakaran. Apabila baterai Anda memiliki lubang ventilasi pengaman, jangan buka tutup penyumbatnya ketika melakukan proses pengisian. Bila baterai tidak memiliki lubang pengaman, bukalah tutup penyumbatnya agar gas hidrogen yang dihasilkan pada saat proses pengisian dapat keluar. Jangan lepas atau menghubungkan terminal baterai saat alat pengisian bekerja. Ini akan menyebabkan munculnya bunga api dan menyalakan atau membakar gas hidrogen yang ada di dalam baterai. Jangan meniup baterai dengan aliran udara.
Kompresor udara dapat membuka tutup sel dan menyebarkan larutan elektrolit ke tubuh Anda. Untuk mencegah yang aman, jangan salah memasang posisi terminal baterai. Ini akan membalik polarisasi dan mengakibatkan rusaknya alternator dan sistem elektronik yang mempergunakan semikonduktor. Kesimpulan, baterai berfungsi sebagai sumber energi pada kendaraan. Namun bila kita amati lebih detail, maka fungsi baterai adalah saat mesin mati sebagai sumber energi untuk menghidupkan aksesoris, penerangan, dan sebagainya. Saat starter untuk menghidupkan sistem starter. Saat mesin hidup sebagai stabilizer suplai listrik pada kendaraan, di mana pada saat hidup energi listrik bersumber dari alternator. Secara garis besar, konstruksi baterai terdiri dari kotak baterai, sel baterai, dan elektrolit baterai. Saat baterai diberikan beban arus, maka terjadi proses pengosongan. Sedangkan bila baterai mendapat arus dari luar, maka terjadi proses pengisian. Pada proses pengisian maupun pengosongan, terjadi reaksi kimia antara elektrolit baterai dengan plat baterai.